Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tema 1 pada subtema 3, yaitu tentang hidup rukun. Kerukunan di sekolah. Pada pembelajaran 1, teman-teman boleh lihat di buku temanya halaman 115 ya. Ini ada teksnya sedikit, Umi bacakan terlebih dahulu ya teman-teman. Sekolah adalah rumah kedua kita, tempat belajar, berbagi, dan bermain. Di sekolah ada peraturan yang harus disepakati dan ditaati untuk menjaga kerukunan antar warga sekolah. Kerukunan mampu menciptakan kenyamanan sehingga warga sekolah betah dan berprestasi. Nah, teman-teman harus menjaga kerukunan di antara sesama ya ketika berada di sekolah, agar kita semua nyaman ketika berada di sekolah dan dapat berprestasi dengan baik ya teman-teman. Nah, lanjutkan ke halaman 116 pada pembelajaran 1. Di sini ada dialog ya, percakapan di keluarga Salman. Umi bacakan terlebih dahulu percakapannya ya teman-teman. Silahkan simak baik-baik. Kata ibu, ucapkanlah salam ketika bertemu guru dan teman-temanmu ya Salman. Baik Bu, kata Salman ya. Mengapa sih kita harus mengucapkan salam kepada guru dan teman-teman? Nah, kata ibu, mengucapkan salam itu menunjukkan sikap rukun. Berangkatlah ke sekolah sekarang Salman, biar tidak terlambat. Baik ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjutkan ke halaman 117-nya. Kata ayah, Salman dan Sofia, tersenyumlah ketika mengucapkan salam kepada guru dan teman-temanmu di sekolah. Kata Sofia, baik ayah, mengapa kita harus tersenyum kepada guru dan teman-teman? Kata ayah, menebarkan senyum itu menunjukkan sikap rukun. Senyum kepada sesama juga termasuk ibadah. Nah, sudah sampai. Cepat masuk ke kelas ya. Baik ayah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, ciptakanlah kerukunan ketika kita berada di sekolah ataupun di luar sekolah ya, dimanapun kita berada, dengan saling menegur sapa dengan teman yang lain atau guru ya yang kita temui. Nah, di dalam dialog tersebut, di dalam percakapan tersebut yang telah Umi bacakan ini, ada kalimat perintah di dalamnya. Nah, kalimat perintah itu mengandung makna memerintah atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Nah, kalimat perintah ini berisi perintah untuk melakukan sesuatu ya teman-teman. Ada 2 tanda pada kalimat perintah. Pertama, ditandai dengan kata di awal kalimat yang menggunakan akhiranlah. Nah, akhiranlah ya. Misalnya kata masuklah, tutuplah, dan bukalah. Ini contoh kalimat perintah. Kedua, tanda baca yang menandai kalimat perintah adalah tanda seru. Nah, contoh lain, ciri-ciri kalimat perintah itu di akhir kalimatnya ya, diakhiri dengan tanda seru seperti ini. Nah, ini teman-teman, kita cari tahu mana kalimat perintah yang terdapat di dalam percakapan yang telah Umi baca tadi. Nah, kita bedah ya. Ini contohnya pada percakapan yang pertama ya, yang diucapkan oleh ibu, kalimat perintahnya seperti ini. Sebentar. Nah, nih, ucapkanlah salam ketika bertemu guru. Ucapkanlah salam. Nah, ucapkanlah ini termasuk contoh kalimat perintah ya. Nah, diakhiri dengan kalimat yang menggunakan akhiranlah tuh. Ucapkanlah, lah di sini menandai bahwa ini termasuk kalimat perintah atau kata perintah. Nah, di akhir kalimatnya dengan tanda seru ya, seperti ini. Nah, itu
Itu ada ucapan salam ketika bertemu guru dan teman-temanmu ya Salman, berarti ibu menyuruh kepada Salman untuk mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman-temannya ya. Nah, itu kalimat perintahnya. Contohnya, nah teman-teman silahkan cari kalimat perintah yang lainnya yang ada di dalam dialog ini, di dalam percakapan halaman 116 sampai halaman 117. Lalu tuliskan kembali di kolom halaman 118 kalimat perintah yang teman-teman temukan, tulis di nomor 1. Tadi sudah ditemukan 1 ya. Nah, sekarang yang kedua, 3 dan 4-nya silahkan teman-teman cari sendiri di dalam dialog yang telah Umi baca tadi. Nah, setelah menuliskan kembali kalimat perintah, teman-teman tuliskan kembali kalimat perintah yang teman-teman dengar ketika berada di rumah. Misalnya, ibu, ayah teman-teman itu menyuruh teman-teman untuk apa? Nah, ingat-ingat ya. Misalnya, ibu menyuruh kita untuk mengganti pakaian. Gantilah pakaianmu selepas pulang sekolah, misalnya ya, kalimat perintahnya seperti itu. Atau ketuklah pintu sebelum masuk, atau ucapkanlah salam ketika akan masuk ke rumah. Nah, itu contoh-contoh kalimat perintah yang sering kita dengar ketika berada di rumah ya. Silahkan teman-teman tulis di halaman 118 ya, kalimat perintah yang teman-teman dengar, yang mungkin sering didengar di rumah. Untuk kegiatan 3-nya di halaman 119, teman-teman menuliskan contoh sila pertama dan sila kedua. Masih ingat teman-teman bunyi sila pertama apa? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa? Sila pertama, contohnya misalnya tentang ibadah, bisa misalnya salat berjamaah. Nah, itu contohnya. Kata sila kedua contohnya apa? Misalnya berbagi makanan ya, atau menolong tetangga ya. Nah, itu termasuk contoh-contoh dari sila pertama dan kedua. Silakan teman-teman cari lagi contoh yang lainnya ya. Hanya 3 saja. Sila pertama contohnya 3, sila kedua contohnya juga 3. Tulis di kolom halaman 119. Yang ini dilewat saja ya untuk kegiatan ya. Terus lanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu tentang menggambar imajinatif. Nah, di halaman 120, gambar imajinatif adalah sebuah gambar yang dihasilkan berdasarkan imajinasi atau khayalan. Contohnya gambar mobil Tayo, mobil yang bisa bicara seperti manusia. Jadi teman-teman menggambar imajinatif itu berarti teman-teman menggambar sesuai dengan imajinasi teman-teman yang ada di pikiran teman-teman. Ide teman-teman itu dituangkan ke dalam kertas berupa gambar ya. Nah, itu hasil dari imajinatif itu. Contohnya ya, ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu berarti teman-teman memikirkan ide akan menggambar apa ya, apa yang akan teman-teman gambar ya. Nah, itu teman-teman memikirkan idenya pertama ya. Terus yang kedua yaitu mempersiapkan bahan. Kalau teman-teman sudah punya ide untuk menggambar apa, siapkanlah bahan-bahannya atau alat-alatnya seperti buku gambar, pensil, penggaris, dan penghapus. Lalu teman-teman tuangkan ke dalam kertas, yaitu dengan gambar sketsa, membuat sketsanya ya, seperti yang telah teman-teman lakukan kemarin ya. Kemarin teman-teman sudah membuat poster mengenai 1 Muharram ya, tahun baru Islam. Nah, itu teman-teman juga kan memikirkan dulu idenya akan buat seperti apa, lalu teman-teman dituangkan ke dalam kertas ya, digambar lalu diwarnai. Nah, digambar dulu dengan menggunakan pensil ya, ini disebut sketsa namanya ya. Nah, sketsa detailnya contohnya nih
teman-teman membuat gambar bis tayo ya. Bis tayonya ada rodanya, ada jendelanya ya, ada mulutnya, ada matanya. Ini contohnya. Lalu kalau misalnya sudah selesai buat sketsa, teman-teman mewarnai. Nah, alhamdulillah teman-teman semua sudah bisa ya menggambar imajinatif seperti yang telah teman-teman gambar kemarin dalam poster 1 Muharram. Ya, untuk kegiatan duniawinya teman-teman banyak sekali yang dapat teman-teman lakukan. Misalnya contohnya yang dapat teman lakukan ketika berada di sekolah ya. Pertama, mengucapkan salam kepada teman ya ketika bertemu, mengucapkan salam kepada guru-guru juga. Terus teman-teman membantu membersihkan atau merapihkan kelas ya. Nah, itu kegiatannya bisa dilakukan yang bisa dilakukan di sekolah. Terus membuang sampah pada tempatnya atau ikut membantu menyiram dan menjaga tanaman di sekolah ya, tidak merusak fasilitas sekolah. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat teman-teman lakukan di sekolah untuk menunjukkan kerukunan ya, tidak berantem, tetapi tapi teman-teman bermain bersama, hidup rukun dengan teman yang lainnya, tidak memilih teman juga. Semua teman sama, semuanya saling menyayangi. Nah, seperti itu ya teman-teman kegiatan yang dapat teman-teman lakukan ketika berada di sekolah. Untuk kegiatan ukhrawinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita agar hidup rukun meski ada perbedaan di antara kita. Pasalnya, keberadaan perbedaan itu bertujuan agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Jadi teman-teman menciptakan kita sebagai manusia itu berbeda-beda ya, tetapi di dalam perbedaan itu tujuannya adalah untuk saling mengenal dan saling menghargai ya. Nah, dalam firman Allah berfirman, ya ayyuhal nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sudah jelas ya teman-teman, Allah menciptakan kita manusia itu berbeda-beda ya, berbeda suku bangsa, berbeda bahasa. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk saling mengenal dan saling menghargai. Ya teman-teman, jadi jangan dijadikan sebagai halangan kita untuk saling hidup rukun, saling hidup damai ya di dalam perbedaan. Jadi dengan perbedaan tersebut kita harus saling menghargai, saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain ya, seperti yang Allah anjurkan. Nah, cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.